Ya, aku cuma ngisi itu aja. Saat kita print, maka di halaman berikutnya juga muncul. Kenapa kok muncul? Ya, karena tadi pada saat di custom sheet-nya, di sheet-nya kita ulang ini. Baris yang diulang di bagian atas. Kita ulang. Jadi saat kita print preview, itu akan kelihatan juga. Barisnya ini, di halaman berikutnya kita klik, halaman berikutnya juga muncul hal yang sama, header yang sama. Jadi nggak perlu kita copy paste lagi di halaman berikutnya, copy paste lagi. Kalau ada 5 halaman mungkin nggak masalah, tapi kalau ada puluhan halaman, kita copy paste ya jari-jari kita keriting nanti. Oke. Paham? Saya tunjukkan tempatnya, custom margin, sheet, untuk mengulang baris di setiap halaman, header di setiap halaman. Biasanya kalau ini berhubungan sama laporan, sama absensi, bagi mas-mas mbak-mbak yang perawat, yang tugasnya bikin absensi, mungkin butuh, biar nggak copy paste terus, itu bisa dilakukan dari sini. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak, kita bisa barusan ada yang kelewat 2 detik gitu, yang buat ini Pak, yang buat ngulang biar nggak copy paste banyak. Oh, Mas Robi juga dari page settingnya Mbak. Dari biasanya saya masuk dari page layout, page custom margin, di sini di bagian sheet. Oke. Sheet, di bagian rows to repeat at top. Jadi baris yang diulang di bagian atas. Caranya kita klik yang ini. Tadinya ini kosong kan? Yang kosong. Nah, kita klik yang tombol merah ini. Terus kita mau yang mana? Dari mana? Misal aku mau dari ini sampai ini. Oke. Maka akan keluar halaman itu di baris 3 baris yang kita pilih tadi di halaman berikutnya. Ya kan? Muncul. Kalau kita kelewat, misal kembali ke yang sheet tadi, kita kelewat nih. Aku ngebloknya kebanyakan, misal 1, 2 sampai 1 atau 2 baris. Nah, berarti daftar nilai nomor 1, 2 ini akan terulang. Kita klik OK. Pada saat kita turun ke bawah, 1, 2-nya juga kelihatan. Loh, kok 1, 2 lagi? Salah ini. Ya, berarti saat kita milih tadi, kita over, terlalu banyak kita pilih. Kembali ke sheet. Ini kita kalau kita sudah tahu, kita tulis aja sampai nomor 3. Dari baris 1, baris 2, baris 3. Ya kan? Baris 1, baris 2-nya antara sama sampai 3. Kita klik OK. Kita cek lagi. Ini benar. Oke, sip. Print. Jadi dah. Gitu. Itu ada pertanyaannya Mas Robi di kolom chat, Mas Erik. Oh, bentar. Belum lihat. Enggak, Mas Erik, sama sih pertanyaan yang udah dijawab pertanyaannya. Cuman yang ingin saya tanyakan, kita kan nggak tahu nih Mas Erik, satu page itu berapa nomor nih. Kalau saya katakan kita bikin neraca, katakanlah ya, seperti itu. Neraca keuangan gitu kan kita entry aja gitu kan, semua transaksi kita gitu kan, tapi kita nggak tahu nanti sampai nomor berapa nih satu page itu gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti akan otomatis ketika kita pindah halaman ada judulnya kayak gini gitu Mas, seperti ini. Nah gitu. Judul yang ini, yang atas ini, atau yang judul yang ini, daftar nilai? Yang bawah Mas. Yang daftar nilai sama header yang nomor nama sama jenis kelamin ini gitu. Contohnya, misalnya kita lagi bikin neraca bulanan nih, setiap hari kita masukkan transaksi gitu kan, debit, kredit sampai ke akhir bulan. Nanti kita mau print out nih ceritanya. Nah kan biasanya kalau itu kan kita nggak tahu dia terpotong di nomor berapa nih gitu kan, seperti itu. Nah saya pengennya nanti pada saat di print out itu terpotong di nomor berapa aja, cuma nanti pas di halaman berikutnya ada judulnya juga, ada nomor, ada keterangan, ada jenis kelamin gitu-gitu. Yes. Sama seperti yang di sini Mas, kembali ke
ke page layout ini, page setup, di sheet-nya ini. Header mana aja yang baris mana aja yang mau kita cetak ulang di halaman-halaman berikutnya, itu semua kita set di sini. Kalau ini misal nggak ada, seperti pertanyaannya Mbak Macito tadi, kosong gini, ya kan? Iya. Saat kita print, nyala. Saat kita print, halaman berikutnya kan kosong. Aku mau ada header-nya, sama seperti halaman pertama, ya kan? Nah, itu kita masuk ke page setup-nya lagi. Saya sih biasanya dari sini saya ngubahnya custom margin, karena di sini ada semua langsung kelihatan. Saya kembali ke sheet, rows to repeat at top, berarti baris mana aja yang mau diulangi dicetak di halaman-halaman berikutnya. Jadi kita pilih ini, kita scroll ke atas. Aku mau dari daftar nilai, terus kosong ini sama header ini aku mau dicetak ulang di semua halaman yang ada di laporan saya. Kita pilih, kita blok, kita pilih sampai halaman berapa, baris berapapun itu yang kita mau. Maka setelah udah, berarti 1 sampai 3, kita kembali ke sini, kita klik OK. Nah, kita lihat lagi halaman berikutnya, udah muncul nggak? Oh, udah muncul. Oke, sip. Berarti ini yang aku mau. Oke, udah terjawab Mas Robi? Siap, makasih. Oke, nah ini yang penting karena memang pasti pada saat kita bikin laporan apapun itu, absensi apapun itu halaman berikutnya akan kecetak. Dan aku maunya, kita maunya muncul juga ini kolom ini tuh kolom apa. Kalau kita nggak ada tadi, ini kolom apa ya? Ini nomor, oke ini nama apa? Aku tahu bisa. Ini laki perempuan tahu. Ini yang angka-angka di sini apa fungsinya kan nggak kelihatan header-nya. Karena ini nilai ya. Jadi kita caranya seperti tadi. Dari page setup, sheet, repeat, row to repeat at top, itu yang kita ulang. Mas, tapi kalau seandainya itu misalnya tabelnya tabel neraca gitu, Mas. Tabel keuangan lah contohnya. Apakah di setiap situ akan dijumlahkan dulu subtotalnya, Mas? Baru kan kita pindah sheet nih misalnya di nomor 1 dan nomor 27, apakah akan muncul juga subtotalnya? Apakah enggak untuk laporan keuangan misalnya? Apakah hanya di akhir aja untuk laporan untuk jumlahnya itu? Biasanya ada di halaman terakhir saja, biasanya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau di setiap perubahan perpindahan halaman itu kita tulis saldo total terakhir halaman ini berapa. Nah, pada saat halaman berikutnya total terakhir halaman sebelumnya berapa. Itu jadi kita bisa, orang auditor bisa lihat, oh ini sesuai ini halaman berikutnya totalnya sama. Oh ya benar ini halaman berikutnya. Nah, itu benar. Jadi informasi yang saya mau tekankan itu penulisan halaman ini seharusnya itu penting karena kita tahu kalau kita nggak rapi di administrasi, kertas itu bisa terbang kemana-mana. Yang ada 10 halaman lompat-lompat, mana halaman 2, halaman 3-nya mana kok loncat-loncat. Ini kita penting satu supaya bisa lihat seperti laporan akuntansi. Jadi misal di sini ada totalnya berapa, misal totalnya 700.000, maaf. Nah, di halaman berikutnya mestinya kita tulis juga. Ini totalnya harus kita tulis apa memang otomatis? Nah, ini contoh aja, Mas. Ini contoh aja. Karena kalau di file keuangan ini udah berupa formula sama dengan sum dari kolom berapa itu, kolom E2 sampai E100, E25 misal. Berupa tanggal, salah dong. Karena dia tanggal, bukan tanggal lahir. Nah, bentar. Sum dari D2 sampai D5. Kenapa kok tanggal? Padahal ini berupa angka. Dari kolom D itu nilai, ya kan? Ayo, kenapa? Karena format yang di kolom karena bukan settingannya angka. Enggak. Settingannya teks sama. Tanggal. Karena settingannya dia tanggal. Jadi harus kita kembalikan satu kolom ini berupa number atau tanggal number, ya. Atau angka. General atau angka. Maka akan kelihatan summary-nya. D2 sampai D25. Berarti itu manual Mas ya, nggak otomatis Mas ya?
bentar Mas Robi. Di sini di halaman berikutnya kita bisa tulis sebentar, total sebelumnya sama dengan apa. Nah, di kolom ini kita bisa ngecek link yang halaman berikutnya sebelumnya. Sama dengan halaman ini. Nah, kan kelihatan total sebelumnya dari total halaman sebelumnya kelihatan di sini. Aku nggak buka, nggak ngetik rumusnya lagi sum berapa kali sampai berapa, enggak. Tapi selnya yang kutulis sama dengan sama dengan sel I30. I30 di mana? Kolom I nomor baris 30 ini. Berarti sama dengan ini. Kalau ini aku berubah misal ini berubah jadi ditambah 450. Sorry. 50. Guys. Iya toh. Insertnya kok nggak mati. N 450. Otomatis halaman berikutnya juga berubah. Kenapa kok ikut berubah? Karena dia merujuk ke sel itu, ke sel yang dituju, sel yang dirubah. Jadi berapapun nilai yang ada di sini, kalau kita rubah, halaman berikutnya juga akan berubah. Itu pemakaian salah satu fungsi dari formula. Jadi kita bisa apapun yang kita cukup merubah di halaman pertamanya aja. Jadi kita rubah berapapun angka yang ada di sini kita rubah jadi manual misal. Oh ini bukan sekian nih harus aku rubah, aku jadi 850. Nah, wis buang itu. Otomatis halaman berikutnya juga ikut apa yang kita tulis. Kalau kita auditor kita bisa lihat, loh ini seharusnya rumus, kenapa dia tulis manual? Iya betul. Ini nggak benar nih. Ada tikus di dalam kantong nih. Nah, gitu. Iya. Tapi itu untuk juga, total ini memang harus kita buat sendiri Mas ya, nggak bisa masuk ke bagian ini ya, misalnya di akhir nomor 27 subtotal gitu, enggak Mas ya? Itu bisa Mas, terserah kita mau disisipkan di sini untuk totalnya nggak masalah. Jadi ini aku 27 tak hilangi, 27-nya masuk ke bawah, seharusnya ini 27 misal CRG, sorry, terpaksa tak pindahin semua. Ini ada cara lain. Format tadi 27 namanya RG ya kan. Nah di sini aku tulis total, subtotal. Bisa Mas, terserah. Oh gitu. Ya. Tapi tetap manual Mas ya, nggak otomatis ya Mas ya di sininya ya. Kalau untuk pertama kali setting biasanya kita tulis semua secara manual. Nanti akan kita ketahuan, oh ini lebih bagusnya agak naik dikit atau turun dikit atau ada space di sini, ada satu baris lagi kosong di sini. Kita tulis formulanya di sini sama dengan sum D2 sampai D25. Oke, siap. Nah, ya. Nah, rumus ini kita masukkan lagi di sini. Kita sisip satu kolom lagi di sini, satu baris lagi di sini untuk merujuk ke nomor ini, ke angka ini, sama kayak ini. Itu cuma pertama kali setting. Jadi pengalaman saya pribadi yang agak ribet itu pertama kali kita format itu akan ribet, akan butuh tes print itu akan kita bolak-balik ngeprint. Setelah selesai, formatnya udah fix, udah oke, disetujui, ya udah itu yang kita pakai terus. Otomatis bulan-bulan berikutnya akan ngikutin, nggak bakal enggak. Iya, oke. Oke. Siap. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama. Oke, kembali ke sini ya. Untuk yang topik tabel sama format, ada pertanyaan nggak? Mas Erik, pertanyaan pendek aja. Biasa kan halaman tuh ada beberapa halaman. Kita takutnya miss, ada misalnya kita habis print, ada yang miss. Jadi kita harus tulis halaman berapa dari berapa halaman gitu. Itu gimana caranya? Nah, ini di sini udah saya tulis ya. Ini supaya kita bisa tahu pada saat kita preview. Di sini udah saya tulis manual halaman 1. Nah, seharusnya yang ini itu juga muncul tapi halaman 2 ya kan?
Oh, ini kok halaman 1 juga. Berarti ada yang salah. Gimana supaya otomatis? Kita kembali ke page setup tadi, yang bagian header footer, yang di bagian footer yang kita rubah, custom footer kita rubah. Ini bukan halaman angka kayak gini, karena kenapa? Ini berarti manual. Kita ganti dengan page-nya dia. Ini kita pilih. Kita klik. Otomatis akan itu rumusnya dia, rumusnya dari Excel. Halaman berapa? Nah, ini halaman berapa itu bisa kelihatan. Kita klik OK, kelihatan 1. Nah, pada saat kita preview kelihatan angka 1. Halaman berikutnya otomatis angka 2. Kalau halaman berikutnya muncul juga akan otomatis halaman 3. Misalnya, nah, kok bintang Pak? Oh, berarti kurang gede, kurang lebar. Kita lebarin dulu. Maaf. Header footer, custom footer. Ini di bagian belakangnya kita space biar ada jarak. Kurang lebar. Kenapa nggak muncul lebar? Kenapa jadi begini? Tartar. Header footer, custom footer. Apakah nggak ada isinya? 1 sampai pages. Nah, karena nggak ada isinya. Oke, jadi kelihatan nih. Ini halaman 3-nya, ini halaman 2-nya, bisa ketahuan. Oke, untuk laporan ini aku punya 3 halaman. Nah, tadi saya ulangi repeat rows for it's on the top ya. Ini muncul terus di halaman berikutnya. Pertanyaan Mbak Masito, pertanyaan Mas Robi, jadi akan keluar. Kalau itu berupa laporan keuangan, nanti akan muncul juga total sebelumnya akan muncul di bagiannya. Oke, untuk penulisan halaman itu bisa kita tulis seperti ini rumusnya. Halaman dan page, wah jelas ini panjang. harus ada tanda dan kurung siku, page kurung siku tutup. Terus habis itu untuk berapa banyak halaman itu pages, seperti apa yang tertulis di sini. Maka akan kelihatan saat kita print, misal laporan keuangan kita punya puluhan halaman, akan kelihatan halamannya urut apa enggak saat kita print. Pada saat kita bendel, kita kasih laporan, nanti bisa jadi kan auditor atau siapa yang orang yang berkepentingan berhak itu bisa, loh ini halaman 2-nya mana atau halaman 11-nya mana kok enggak ada, itu bisa dilihat. Itu. Ada pertanyaan? Untuk penulisan halaman, kembali ke tadi page setup-nya, bagian header footer. Penulisan halaman bisa di bawah, bisa di atas, terserah kita. Aku mau taruh di atas saja Pak, ya udah di atas, di bawahnya sini bisa. Home, enter, sorry. Nah, di sini halaman berapa? Halaman ini, spasi ini. Maka akan kelihatan halaman 1 sampai 3-nya. Di header-nya juga muncul. Nah, halaman 2 sampai 3. Halaman 1 sampai 3. Jadi semua udah diformat sama Microsoft-nya untuk penulisan halaman. Pembuatan tabel, format, setting halaman, udah mulai kita masukkan di sini. Ada pertanyaan yang lain. Ini saya rasa setengah jam ini bisa jadi pertanyaan nih. Iya Mas, mungkin satu lagi pertanyaan Mas. Pak Erik, maaf, ini mau mastiin. Nanti ada memperdalam lagi materi soal copy paste nggak, atau bisa ditanyakan sekarang? Boleh Mbak. Copy paste itu iya. Ya, ini saya kasih gambaran dulu.
Pertanyaannya apa Mbak? Sekalian. Pertanyaannya begini, misalnya saya punya tabel yang lumayan banyak, panjang gitu ya, sampai 50 halaman, bukan 50 halaman ya, 50 kolom misalnya. Nah, ketika di copy paste semua, even select to all kan ada apa namanya tuh? Jadi select all gitu kan, jadi di copy-nya semua. Tapi size-nya kolom itu nanti jadi berubah gitu, nggak persis dengan yang saya punya gitu. Ketika ke blank paper itu ternyata size kolomnya jadi berubah gitu. Nah, adakah cara untuk biar persis sama kolomnya? Soalnya misalnya ini beda-beda nggak sama. Misalnya ini kolomnya yang sekian senti, yang sekian senti, jadi nggak bisa apa namanya tuh kan, kalau banyakan sama kan bisa disetting semuanya sama kan. Nah ini beda-beda gitu. Ada nggak cara untuk biar sama kolomnya gitu? Ini saya buat file baru, file new blank workbook, saya pilih. Oke, kosong. Saya mau file yang tadi, aku mau copy ini semua, formatnya juga, lebar kecilnya kolom juga, ya Mbak ya, seperti yang Mbak Masito mau. Aku mau klik select all, aku select all, klik semua, right click, copy. Contoh yang pertama, langsung kita pilih sini, kita klik kanan, kita paste. Ya Pak, saya dengerin Pak. Saya mute karena takut baby berisik. Oh gitu ya wis. Kalau misal Mbak Masito ngalami seperti itu, lebih amannya gini aja Mbak, diklik di file yang baru itu, klik kanan, pakai formatnya dulu. Formatnya, sorry. Kita kembali ke sini, select all, klik kanan, pakai yang ini paste, format painter. Kita cari file yang berikutnya, kita paste semua di sini. Kosongan. Maka ukurannya juga sama, tinggal kita isi. Karena painter yang kita pilih tadi, klik kanan format painter ini, maka yang di paste-nya nanti itu berupa formatnya saja, tanpa isi. Jadi cuma formatnya aja. Format tabelnya aja, nggak ada isinya. Kalau mau isinya, baru kita klik copy ke file yang baru, isinya aja, value-nya aja. Itu nggak bakal miss. Karena apa yang kita ambil dari yang asli, ini semua kita copy, kita paste di sini, value-nya aja. Karena aku udah punya tabelnya. Aku mau isinya aja yang aku copy ya, bisa pakai. Itu akan ke copy semua, termasuk rumus-rumus yang ada di bawahnya ini. Rumusnya akan muncul. Manual, ini yang rumus. Gitu. Maaf, karena aku copy value, maka yang keluar value, bukan rumus. Nah, nggak aware kan? Nah, di sini rumus, bukan value. Tapi di sini value. Aku mau rumus. Copy sini, copy. Ke file yang baru, klik kanan. Formulanya kita masukkan. Maka di sini formula. Bukan value. Ya kan? Oke. Gimana Mbak Masito? Siap Pak, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Itu karena ini Pak, karena harus explore Pak.
Nggak apa-apa Mbak, itu umum Mbak. Mas Gede, Beli Gede ada pertanyaan Mas Beli Gede? Setengah jam terakhir. Cukup Pak. Maaf ini agak terlambat. Nggak apa-apa. Bisa gabung. Siap Pak. Lanjut Pak. Oke, karena waktunya tinggal setengah jam, mungkin bisa dieksplor di pertanyaan mana yang misal miss atau nggak paham atau kurang yakin, itu bisa ditanyakan karena kalau sesuai dengan rencana kita, berikutnya sudah masuk ke beberapa formula yang umum, yaitu sum, count, average, if, sum, bla 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 ini semua. Langsung berikutnya grafik. Nah, karena di sini yang kita lihat di Excel saya sudah saya siapkan beberapa formula tersebut. Sengaja saya kosongin, belum saya isi, biar tahu fungsinya kapan, bagaimana pengetikannya, penulisannya, kapan kita tahu formula itu sebenarnya bisa kita eksplor dari sini, Mbak. Saat kita terserah di sel mana, kita ketik tanda sama dengan, itu kita bisa eksplor dari sini. Function. Nah, ini ada banyak yang kelihatan ini sementara ini, tapi kita bisa eksplor lagi di more function. Ini semua rumus ada di sini. Semua rumus kita pilih all. Kita mau yang financial. Untuk yang orang accounting bisa pilih dari financial. Jadi menu apa aja yang di sini. Bukan menu formula apa aja yang bisa kita pakai. Fungsinya apa. Nah, karena kita umumnya matematika atau bisa. Nah, karena rumusnya jika sel D2, kalau kita lihat di sini, jika sel D2 lebih besar 50, nah, sel D2 mana? Ini D2. Isinya 60. Apakah 60 lebih besar 50? Kalau iya, jawabannya iya. Kalau tidak, tidak. Maka jawabannya iya. Karena dia lebih besar dari 50. Kalau ini saya isi 32, jawabannya tidak. Nah, itu contoh formula. Nah, mungkin karena ini sudah masih ada setengah jam lagi, mungkin bisa kita eksplor yang tabel, fungsi tabel, dan lain-lainnya. Untuk yang berikutnya, berupa formula-formula ini, mungkin bisa dipelajari sendiri dari menu di sini. Kalau kita nggak pilih, ya, kalau kita nggak ngasih sama dengan, maka dia akan berupa name, print titles, atau apa yang kita butuh. Nggak butuh, kita nggak tahu. Kalau mau tahu formula, kita ketik sama dengan, di sininya, kita ketik sama dengan, formula apa yang mau kita pelajari, bisa kita cari dari sini. Aku mau if tadi, if sudah, aku mau sum. Sum itu apa? Sum bisa klik. Sum itu apa aja? Sum itu apa artinya? Sum itu menjumlahkan semua angka dalam range sel. Ini keterangannya. Kalau kita isi angkanya 52, terus 83, terus 73, terus berapapun itu, kelihatan hasilnya 231. Itu kalau manual bisa tulis gini. Macam-macam lah caranya. Ada yang lain? Kalau untuk fungsi sorting udah disampaikan nggak Pak Erik? Atau mau disampaikan? Berarti udah kita tunjukkan. Kita sort berdasarkan namanya ini. Oke. Nah, sekarang supaya nggak manual, nggak ribet kayak tadi yang saya tunjukkan. Saya cuma ngeblok ini aja supaya nggak seperti itu. Biasanya saya lakukan ini, saya hapus dulu. Karena cuma berupa header. Nah, saya mau tabelnya langsung seperti ini. Terus saya mau mengurutkan namanya sesuai abjad.
Oke, jadi saya langsung ke menu data, saya pilih sort. Dia akan menanyakan apakah dari kolom B. Kalau saya melakukan OK, maka semua diurutkan termasuk baris 1 ini akan diurutkan juga. Saya klik OK, maka header-nya hilang. Kok bisa hilang? Dia ada di mana? Ada di bawah. Kenapa? Karena dia pada saat kita sort, pada saat kita sort, kolom kita ini enggak kita cek, ini harus kita cek. My data has header. Ada headernya enggak? Oh ya ada. Ini header, nomor, nama, jenis kelamin, jenis nilai, tanggal lahir itu header. Jadi kita cek ini, maka untuk headernya enggak bakal di-sort. Apapun yang di-block itu akan di-sort kecuali headernya. Di-sort berdasarkan apa? Berdasarkan nomornya, atau namanya, atau jenis kelaminnya, atau nilainya, atau tanggal lahirnya. Ini akan, apa yang kita blok itu akan muncul semua headernya. Aku mau sort by nama, oke, klik nama. Sort ascending apa descending, urut naik apa urut ke bawah. Itu maksudnya ini. Itu bisa kita klik OK. Maka akan diurutkan sesuai dengan abjadnya dia. Nah, ini ketahuan nomornya loncat-loncat. Kenapa loncat-loncat? Karena pada saat kita sort, kita pilih semua kolom. Gimana caranya supaya nomornya nggak ikutan? Kita undo. Berarti yang kita blok cuma ininya aja. Salah. Kok ada nama ngeyel? Kita cuma ngeblok ininya aja. Jadi kita sort. Kenapa? Ini kita remove karena yang nomor 1 ini harus kita urutkan juga. Itu bedanya. Jadi dari kolom B semua akan ikut. Kenapa kok kolom B kok aku butuhnya pakai header? Karena yang kolom nomor ini aku nggak mau ikutan di sort. Efeknya itu. Kalau misal kita pilih ini, maka dia yang nomor 1, data nomor 1 nggak bakal ikut. Aku maunya ikut semua. Nah, ya otomatis resikonya kita blok semua, apapun yang ada di sini kita sort. Kita harus pakai my data has header. Aku nggak mau nomor datanya ini, oke. Aku sort semua berdasarkan nama. Oke, kita sort. Maka yang kolom nomor otomatis akan acak-adut, lompat-lompat, nggak karuan, amburadul. Resikonya kita ya kita ketik manual. Bukan manual, apa maksudnya kita tulis sendiri, kasih numbering, langsung urut. Ini kenapa nggak ikut? Karena ada subtotal lompatan dari sini, dan terbatas sama lompat next page. Kita blok tadi nggak ikut berarti yang ini. Gitu. Berarti Mas kalau seandainya katakanlah kita mengentry data yang belum alfabetis misalnya, terus kita sudah bikin bagian 1, bagian 2, terus saat kita sort itu kita terpotong subtotal, berarti yang halaman berikut ini juga nggak bisa ikutan jadi alfabetis Mas ya? Otomatis sepertinya nggak bakal ikut Mas, karena dia kepotong di halaman berikutnya sama gitu. Karena subtotal yang notabene bukan nama yang kita, tergantung apa yang kita blok saat itu. Oke. V normal. Nah, ini Pak kan. Ya. Ya, terus kalau gini, silakan. Silakan beli gede. Itu kan kalau nomor kita mudah mengurutkannya ya, tinggal tarik 1, 2, kemudian tarik di bawah. Tapi kalau kolom yang lain, ini kan ada value juga nih, kayak seperti nilai ini ya. Kalau nilai ini, masa kita harus ketik manual nih Pak? Apakah dia udah sesuai nih? Karena kita tadi kan diurutkan berdasarkan abjad ya. Iya. Nah ini sekarang nggak match dia dengan nilai, nama dengan nilainya. Ini tergantung saat kita blok Mas. Misal dari sini kita sort. Nah, pada saat kita blok, nilai otomatis ngikut. Oh, ngikut ya? Oke. Iya. Ya. Oke. Kita kembalikan kita urutkan descending. Maka nomornya juga ikut turun.
Subtotal ini kok bisa ngikut ya? Karena kita blok semua tadi, maka subtotalnya ikut. Ya. Repotnya apa yang tadi ditanyakan Mas Robi, repotnya itu kalau kita udah terlanjur nuliskan subtotal untuk laporan keuangan, lah itu terpaksa per page yang harus kita edit. Oke. Terus gini Mas, kalau seandainya katakanlah kita panitia suatu seminar gitu kan, mereka sudah registrasi, katakanlah kita memang kita juga nggak mengurutkan sesuai dengan abjad. Nah, kita pengen ketika peserta itu datang dan betul dia sudah terregistrasi, tanpa kita memang scroll ke bawah, bagaimana cara finding peserta itu ada di list kita gitu. Jadi nggak usah scroll ke bawah gitu Mas. Jadi cukup satu page aja, tapi kita bisa mengetahui peserta itu sudah ada di list kita gitu. Sudah terdaftar apa belum gitu ya? Betul ya, seperti itu. Itu pakai formula Mas. Formula bisa atau pakai find. Kalau saya sih lebih gampangnya Ctrl F find. Di sini ada nggak ya manunya ya? Find. Nggak ada. Ini ada beberapa cara. Find, aku mau nyari yang namanya siapa nih? Budiono. Budi ya, karena panggilannya Budi ya Budi, padahal dia Budiono. Aku bisa ngetik find next, ada. Atau find all, ada berapa nama Budiono. Maka ada yang Budiono, ada Petrus Budianto, itu akan muncul semua. Apapun yang ada nama Budinya itu akan terdaftar di sini, akan keluar. Kita klik find all. Itu satu. Bisa juga kita pakai filter. Jadi di menu data, kita klik filter. Namanya, aku butuh nama. Kita klik nama ini, kita cari namanya Budiono. Budi. Langsung juga keluar Budi. Oh, ada Budi. Misal aku pilih Budi yang ini, yang atas ini. Ya udah, ini yang tak hilangin, aku pilih Budi. Bener nggak datanya Budi ini? Oh ya, Budi ini nilainya sekian, tanggal lahirnya sekian. Bener yang ini. Oke, cek hadir. Gitu. Mau ngilangin filternya bisa kita hilangin dari sini langsung, atau kita remove settingannya di sini dengan clear filter nama, kembali ke normal. Sip. Langsung kita hilangkan filternya. Beli gede, kayaknya beli gede ada pertanyaan nih. Pak. Lanjut Pak. Kalau nggak ada lagi mungkin bisa kita tutup, masih ada 1/4 jam sih. Mungkin bisa saya kenalin tentang SAM. Kita lebarin dulu, boleh, biar gampang. Boleh Pak Erik. Nah, SAM itu artinya penjumlahan kan. SAM penjumlahan. Aku mau jumlahkan semua kolom ini, ya. Sorry, salah kompor. Kalau kita nggak tahu, biasanya kita tulis manual sama dengan ini ditambah ini ditambah, atau kita D4 ditambah D5, itu wasting time, ngeselin, nyapain terus kelamaan. Bisa kita ketik langsung dari kita pilih dari menu. Paling kanan itu ada auto sum. Kita klik aja auto sum. Maka otomatis formulanya akan muncul. Sum semua dari baris yang pertama sampai di baris yang di atasnya rumus akan muncul. Berarti sum D2 sampai D10. Kita enter aja. Maka total atau sumnya adalah 704. Ini total semua. Itu rumus sum. Dari sum ini ada banyak kondisi. Sum if itu ada, ini ada sum if. Kita geser saja. Ini sum if. Kenapa ada sum if? Sum if itu aku mau total nilai untuk yang laki saja. Nah, kondisinya gimana? Nah, itu kita tulis sum if-nya untuk laki berarti sama dengan sum, kita ketik manual ya, kita ketik sum if, ini ada contohnya dia. Tapi jangan langsung klik ini karena kalau kita klik nggak ada efeknya.
Yang ditanyakan range-nya, yang mau kita jumlah mana? Ini kita jumlahkan. Kriterianya apa? Kriterianya adalah aku mau yang laki. Yang laki berarti ini laki. Sorry. Sama dengan sum if range ini. Kriterianya laki. Yang mau di range ini. Oke, kita pastikan nih, laki ini 60, laki 83, laki 7, laki 83, laki 68, laki. Benar nggak nih totalnya? Aku mau ini pakai rumus yang autosum tadi. Kok kena ini aja ya? Kok cuman ini, bukan yang atas, karena ini ada yang kosong. Jadi mesti kita pilih dari atas sampai ke bawah. Benar nggak angkanya? Yang laki aja 371, benar nggak sama yang ini? Oh ya benar. Oke, berarti valid. Untuk yang perempuan caranya ya sama, kita rumusnya sama seperti ini. Sum if dari kolom berapa, dari kolom ini, C sampai kolom D, untuk catatan laki. Karena aku perempuan, aku mau cari yang perempuan. Berarti sama dengan sum if, kurung buka, range-nya mana, dari C2 sampai D10, kriterianya apa yang aku mau cari, itu yang wanita. Oke, sum range-nya mana? Yang mau dijumlahkan itu kolom yang mana? Kolom D. Dari D2 sampai D10. Kita kurung tutup, enter. Berarti yang perempuan totalnya 333. Misal kita salah tulis, ini bukan wanita, kita seringnya tulis perempuan. Perempuan. Kok 0? Kenapa kok 0? Karena kondisi kriteria perempuan di sini dari kolom C2 sama D10, C2 ini sampai D10, itu nggak ada kata-kata perempuan. Jadinya 0, ya kan? Kalau misal kita salah satu dari ini yang kita tulis perempuan, maka muncul 1. Loh, kok cuma 1? Padahal wanita ada banyak di sini. Oh, nemu 1 di sini perempuan. Pantes. Karena kita milihnya perempuan. Munculnya cuma 1. Gitu. Wanita. Kok 0 lagi? Karena rumusnya kita tulis perempuan, bukan wanita. Ini yang kita rubah. Wanita. Oke, wanita ada sekian orang. Totalnya sekian. Begitu. Kolom ini saya gunakan untuk cross-check aja. Benar apa enggaknya. Gitu. Pak Eri, boleh tanya? Ya. Pak. Kalau untuk nilai yang sering muncul ya Pak ya, mungkin apa modus ya namanya ya. Jadi ya sering, misalnya kayak di sini kan ada nilai, kemudian ada nama ya. Jadi kebetulan di sini kayaknya nilainya nggak ada yang sama. Kadang kan ada di satu nilai itu ada yang nilainya sama, misalnya 60 gitu. Ada 60 muncul 3 kali, atau mungkin nilai 77 itu muncul 5 kali. Kita ingin men-track bahwa mana yang nilai mana yang paling sering muncul. Itu pakai apa Pak formulanya? Saya yang belum pernah pakai itu Mas. Mungkin sepertinya ada di semua ada di menu sini Mas, sampai bilang modus ya, mungkin bisa kita cari di sini search function. Modus ini untuk pembagian, bentar, modus nggak ada modus di sini Mas. Average berarti rata-rata, nggak mungkin. Karena yang dicari nilai yang paling banyak keluar. Iya. Nggak apa saya Mas, nggak pernah pakai rumus-rumus seperti itu. Tapi nggak apa, ntar kita cari, kalau misal ada ntar kita munculin aja di grup atau di bahasan yang lain Mas. Oke Pak. Maaf banget nggak nemuin. Ayo PR buat gurunya ini sekarang. Tambah botak.
Yang lain buat catatan buat saya tuh. Botak kok emang. Iya, ini udah licin, udah mengkilat deh. Udah mengkilat. Diamplas lagi. Oke, saya rasa untuk hari ini saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Pak Ibnu. Terima kasih atas partisipasi dan pertanyaannya dari teman-teman semua. Silakan Pak Ibnu. Ya, Banyak, terima kasih banyak pada Pak Erik yang sudah memaparkan materi kali ini, yaitu tentang formatting table dan juga untuk fungsi sum. Ternyata banyak tips dan triknya itu yang saya juga baru tahu gitu. Jadi memang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua juga tetap semangat untuk ikut belajar tentang Excel ini, dan beruntung sekali kita diajarkan oleh ahlinya, karena kalau kita ikut kursusnya mungkin ya harus bayar ya untuk kursus-kursus seperti ini. Yeah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Insya Allah minggu depan lagi kita akan lanjutkan kelasnya ya Pak Erik ya. Iya, insya Allah tentang formula ini Mas. Mungkin pertanyaannya beli gede tadi bisa kita masukkan juga. Gimana nyari angka atau nilai yang sering keluar. Kalau misal di Excel-nya nggak ada, ya terpaksa harus bikin sendiri. Dan itu tambah ribet lagi ya, tambah botak lagi. Lanjut. Ya, makasih banyak kepada teman-teman semua atas kehadiran dan waktunya hari ini. Kita insya Allah akan lanjutkan minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Erik.